wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewi Cahyani dengan NIM 123111048 dari Prodi Informatika semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu searching dalam program C++. Lalu langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu searching. Nah, searching, apa itu searching dalam C++? Searching itu merupakan kegiatan mencari data yang akan dibutuhkan. Searching dalam pemrograman dapat dilakukan untuk mencari data yang berada pada memori komputer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering melakukan searching seperti pada saat mencari data maupun informasi yang ada pada internet. Lalu setelah itu, di sini terdapat beberapa metode yang digunakan pada searching. Yang pertama itu pencarian beruntun atau sequential search. Lalu yang kedua itu ada metode pencarian beruntun dengan sentinel. Dan yang terakhir itu ada metode pencarian bagi dua atau binary search. Nah, langsung saja masuk pada metode yang pertama, yaitu mengenai pencarian beruntun atau sequential search. Itu merupakan sebuah metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang akan dicari dengan data yang terdapat dalam array secara berurutan. Nah, proses pada pencarian beruntun ini, yaitu yang pertama, kita akan menentukan data yang akan dicari. Misal, di sini kita akan mencari data atau angka 20 pada ke 9 indeks yang ada pada data array yang ada pada di sini. Lalu setelah itu program akan membaca data array satu persatu secara sekuensial atau secara berurutan. Setelah itu nanti program akan membaca data mulai dari data pertama sampai dengan data terakhir. Kemudian data yang dicari akan dibandingkan dengan masing-masing data yang terdapat dalam array. Nah, apabila data yang dicari ditemukan, maka kita dapat membuat pernyataan bahwa data telah ditemukan. Nah, jika data yang dicari tidak ditemukan, maka kita dapat membuat pernyataan bahwa data tidak ditemukan. Nah, karena kita di sini akan mencari angka 20 pada ke 9 data yang ada pada data array ini, maka pertama-tama program akan membaca terlebih dahulu dari data yang pertama atau indeks ke-0. Karena di sini pada indeks ke-0 ini memiliki angka 10 dan apabila dibandingkan dengan data yang kita cari itu tidak sama, maka program akan melanjutkan membaca pada indeks selanjutnya yaitu indeks ke-1 dengan memiliki angka yaitu 50. Karena si 50 ini apabila dibandingkan dengan 20 itu bukan data yang kita cari, maka program akan terus melanjutkan sampai akhirnya program akan menemukan data yang dicari. Lalu di sini bisa kita lihat bahwasannya data yang kita cari yaitu angka 20 ternyata dapat ditemukan pada indeks ke-6. Lalu setelah itu masuk pada metode yang kedua, yaitu pencarian beruntun dengan sentinel. Ini merupakan perluasan dari metode yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu metode pencarian beruntun, namun yang membedakannya yaitu dengan adanya sentinel. Nah, apa yang dimaksud dengan sentinel? Itu merupakan elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Nah, jadi jika elemen terakhir dari larik adalah L ke N, maka sentinel diletakkan pada elemen L ke N plus 1. Lalu akibatnya proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari. Nah, akan tetapi harus selalu diperiksa letak data yang ditemukan. Seperti yang ada pada ilustrasi berikut, bahwasanya data yang kita cari itu adalah angka 9. Nah, maka program pertama-tama akan membaca data dari data yang pertama terlebih dahulu, lalu dibandingkan dengan data yang kita cari. Nah, karena pada indeks pertama itu apabila dibandingkan dengan data yang kita cari itu tidak sama, maka program akan terus melakukan pencarian sampai akhirnya menemukan data yang kita cari. Nah, apabila kita tidak menemukan si data yang kita cari, maka nanti program akan membuat elemen fiktif atau yang disebut dengan sentinel pada akhir indeks. Seperti yang ada pada gambar ini. Lalu yang terakhir yaitu metode pencarian bagi dua. Nah,
Metode binary search atau pencarian bagi dua itu adalah suatu metode pencarian data dengan cara mengelompokkan array menjadi dua bagian. Nah, proses yang dilakukan pada binary search ini, pertama-tama kita akan membuat perulangan, kemudian menentukan posisi low, yaitu posisi yang menandakan indeks paling rendah, kemudian menentukan posisi high atau indeks paling tinggi. Setelah itu kita mencari posisi yang paling tengah. Kemudian kita akan membandingkan data yang dicari dengan nilai yang berada di posisi mid atau tengah. Setelah itu, jika data yang dicari sama dengan nilai yang ada di posisi tengah, berarti data ditemukan. Nah, apabila data yang dicari lebih kecil dari nilai yang terdapat pada mid atau tengah, maka pencarian data akan dilakukan di bagian kiri dengan melakukan pembandingan. Nah, dengan kondisi posisi data yang paling tinggi berubah, yaitu mid dikurangi 1 dan posisi low tetap. Setelah itu, jika data yang dicari lebih besar dari nilai yang terdapat pada data yang tengah, maka pencarian data akan dilakukan di bagian kanan dari mid dengan posisi low yang berubah, yaitu posisi tengah ditambah 1 dan posisi paling tinggi akan tetap. Seperti pada ilustrasi berikut, bahwasanya kita akan mencari data atau angka 23. Nah, pada data array ini terdapat 10 indeks. Nah, karena kita akan mencari si angka 23, maka kita akan membagi dua terlebih dahulu si ke-10 indeks ini. Nah, setelah kita bagi dua, maka kita tentukan si posisi paling tengah pada ke-10 indeks ini. Dan posisi paling tengah itu adalah angka 16, yang mana angka 16 ini ternyata bukanlah angka yang kita cari atau data yang kita cari. Lalu kita bandingkan apakah si angka 16 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 23. Nah, karena si angka 16 ini lebih kecil dibandingkan angka 23, maka kita tentukan bahwasannya pencarian akan dilakukan pada posisi yang paling kanan, pada posisi atau kelompok yang kanan. Nah, pada kelompok kanan terdapat 5 indeks, yaitu angka 23, 38, 56, 72, dan 91. Kita bagi dua kembali, lalu kita tentukan lagi posisi paling tengah. Nah, karena di sini posisi paling tengahnya itu adalah angka 56, lalu kita bandingkan lagi, apakah angka 56 ini lebih besar atau lebih kecil daripada angka 23. Nah, karena si angka 56 ini lebih besar daripada angka 23, maka kita dapat menentukan bahwasanya kita akan mencari data yang kita cari ini di bagian yang paling kiri, atau di posisi yang kiri. Nah, setelah itu kita bagi dua kembali si indeks yang tadi kita pilih, sampai akhirnya kita menemukan data yang kita cari. Tuh, di sini si data yang kita cari sudah ditemukan. Angka 23 ini sudah kita temukan pada indeks ke-5. Lalu langsung saja masuk pada implementasi search searching menggunakan metode binary search. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code menggunakan metode binary search atau pencarian bagi dua. Pertama-tama di sini saya masukkan terlebih dahulu header, yaitu include iostream dan juga include junior.h. Itu tuh untuk penggunaan input atau output stream dalam C++ dan juga penggunaan fungsi gauge. Lalu tidak lupa saya memasukkan using namespace std. Ini tuh agar ketika kita menulis in maupun cout itu tidak perlu menulis std di depannya. Lalu masuk pada integer main, yang mana ini tuh sebagai awal atau permulaan dari program C++. Lalu masukkan konstanta bertipe data integer dengan nama array size sama dengan 5 titik koma. Dan itu mendefinisikan konstanta integer array size dengan nilai 5. Lalu integer target titik koma untuk mendeklarasikan variabel integer target. Lalu masukkan juga integer data array bernama array, yang mana memiliki
nilai atau ukuran, yaitu sesuai dengan konstanta yang sudah saya masukkan tadi, yaitu array size sama dengan 5, dengan indeks yaitu sama 1, 2, 3, 4, 5, misal, titik koma. Kemudian kita masukkan juga integer first, mid, juga last. Yang itu mendeklarasikan, menginisialisasi atau mendeklarasikan variabel integer first, mid, dan juga last. Lalu masuk pada cout, cout, masukkan data yang ingin dicari. Datanya, titik koma. Ini tuh untuk menampilkan pesan pada pengguna untuk memasukkan data yang ingin dicari. Lalu sin target, titik koma, membaca input dari pengguna dan menyimpannya di variabel target fungsi itu. Kemudian masuk pada first sama dengan 0, titik koma, ini tuh menginisialisasi variabel first dengan 0, lalu last sama dengan array size dikurangi 1, titik koma. Itu untuk menginisialisasi variabel last dengan nilai array size kurangi 1. Lalu masuk pada perulangan menggunakan while dalam kurung first kurang dari atau sama dengan last, maka mid sama dengan mid sama dengan first ditambah last dibagi 2. Nah, di koma. Dan itu looping selama first kurang dari atau sama dengan last, maka program akan menghitung nilai mid sebagai rata-rata dari first dan juga last. Lalu masuk pada pengkondisian if dalam kurung target lebih dari array dalam kurung mid kurung kurawal ke first sama dengan mid ditambah 1, titik koma, lalu else if dalam kurung target kurang dari array dalam kurung last sama dengan mid dikurangi 1, titik koma, lalu else first sama dengan last ditambah 1. Nah, jadi pada pengkondisian yang if else ini tuh apabila target lebih besar dari elemen array di indeks mid, maka first sama dengan mid plus 1 itu akan menggeser batas bawah pencarian ke indeks setelah mid. Lalu else if dan apabila target lebih kecil dari elemen array di indeks mid plus sama dengan mid dikurangi 1, ini akan menggeser batas atas pencarian ke indeks sebelum mid. Lalu else first sama dengan last plus 1. Jika target sama dengan elemen array di indeks mid, maka ini akan mengakhiri loop dengan menggeser batas bawah melebihi batas atas. Kemudian masuk pada pengkondisian yang kedua menggunakan if else, yang mana apabila target itu sama dengan array dalam kurung mid kurawal, maka cout
data ditemukan. Line, untuk garis baru, lalu else, kurung kerawal, cout, data tidak ditemukan. Nah, untuk pengkondisian yang kedua, itu menampilkan, ini tuh apabila target sama dengan elemen array di indeks mid setelah loop selesai, maka akan menampilkan pesan bahwa data ditemukan. Nah, sedangkan apabila target tidak sama dengan elemen array di indeks mid, maka akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Lalu fungsi getch, itu fungsinya untuk menunggu input dari keyboard sebelum mengakhiri program. Biasanya sering digunakan untuk menahan output konsol agar tidak langsung tertutup. Lalu langsung saja kita jalankan. Nah, pertama-tama ini akan muncul pesan untuk memasukkan data yang ingin dicari. Misal kita akan mencari data keempat. Nah, maka akan muncul pesan bahwa data ditemukan. Nah, bagaimana jika kita mencari data yang tidak ada pada indeks array-nya? Misal angka 6. Nah, maka akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan. Seperti itu. Sekian pembahasan mengenai searching yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.